Muncul seorang perempuan yang mengaku hamil 8 bulan dan menyebut bahwa ayah dari bayi yang dikandungnya adalah seorang artis dengan inisial AA. AA, di mana kamu? Nih ada yang nyari ini ancaman atau misalnya kamu awas ya kamu kok nggak gini nanti gue upload apalah gitu. Pernah nggak? Kita memunculkan satu pasal pidana ya yang memang patut dan bisa kita kenakan pada si AA ini gitu loh. Karena dia memaksa atau menyuruh untuk melakukan menggugurkan, mengaborsi. Nah itu kira-kira. Ada tuh bukti di chatnya berarti ya? Ada, jelas ada. Bukan hanya bukti chat, ada juga rekamannya. Oke, ada bukti rekaman ada ya. lengkap semua. Nah kalau seandainya tiba-tiba nih AA akhirnya mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab menikahi, kamu mau nggak? Atau kamu udah terlanjur kecewa dengan segala macam tingkah lakunya yang menolak kamu gitu? Udah pasti nih ya, kamu udah nggak mau lagi ya? Sakit hati bunda. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Eldul TV. Beberapa saat lalu muncul seorang perempuan yang mengaku hamil 8 bulan dan menyebut bahwa ayah dari bayi yang dikandungnya adalah seorang artis dengan inisial AA. Dia di sini datang untuk speak up. Perkenalkan, Friselda Prilia. Nah, selamat datang. Selamat datang bunda. Kamu udah hamil 8 bulan ini berarti ya? Betul. Hari ini udah 34 minggu lebih, jadi udah 8 bulan. Oke. Kamu berani up atau berani datang ke podcast ini nih, berarti kan ada bukti-bukti valid nih. Karena kita ngomongin seseorang yang ini bisa jadi sampai ke ranah hukum ya kan? Betul. Iya, aku bawa semua bukti-buktinya dari mulai chat, bukti rekaman video suara, bahkan USG juga ada. Oke, sebelum kita jauh ngobrol, kita mesti cerita dulu ini ya, bahwa kamu hamil di luar nikah. Betul. Ya, dan usia kehamilan sudah 8 bulan. Betul. Tetapi sang lelaki tidak bertanggung jawab. Iya. Tapi dia adalah artis. Iya. Dengan inisial AA. Betul, begitu betul. ya? Oke. Siapa aja yang tahu soal kehamilan kamu? Kalau misalkan dari awal, aku ada satu teman yang emang dia udah tahu dari awal kehamilan aku. Baru abis itu adik aku, karena aku belum berani bilang ke orang tua. Nah, abis itu baru orang tua. Gimana respon keluarga pada saat tahu kamu hamil nih? Marah pastinya. Marah. Kecewa. Dan emang mereka bertanya juga, maksudnya siapa? Karena selama ini setiap aku ada hubungan sama seseorang, biasanya aku kenalin. Kali ini aku nggak kenalin gitu. Oh, kamu nggak kenalin, tahu hamil gitu ya? Iya. Terus, oke. Tapi kan mau nggak mau orang tua pasti menerima kamu baik buruknya kamu ya. Iya. Apa yang mereka support kepada kamu? Meskipun awalnya mereka marah hebat sama aku, mempertanyakan siapa bapaknya, tapi alhamdulillahnya dari awal mereka yang ngebimbing aku untuk kontrol, mereka yang fokusin makanan aku, vitamin aku, kayak gitu. Apa yang membuat kamu memilih akhirnya untuk nge-up berita ini ke mana nih? Ke podcast, kayak habis ini mungkin kayaknya kamu bakal serius ke hukum nih. Iya. Apa yang membuat kamu akhirnya berani untuk speak up? Karena pertama aku memang punya bukti-bukti yang valid, Bun. Yang kedua juga nggak ada itikat baik dari AA-nya juga. Makanya saya berusaha untuk mengambil jalur hukum aja. Karena dari usia aku hamil 3 bulan, dia udah nggak ada komunikasi sama aku. Kabur? Iya. Tapi dia tahu bahwa kamu hamil? Tahu. Tahu. Dari aku usia 1 bulan aja aku udah bilang kalau aku hamil gitu. Terus dia langsung awalnya dia masih gimana nih gitu, cari solusinya. Terus pas udah kita masing-masing di rumah baru dia bilang
kita gugurin aja ya gitu, minum obat aja ya, dia bilang gitu. Itu ada buktinya tuh ya dia ngomong gitu? Ada? Ada, via chat. Via chat. Itu yang membuat kamu yakin bahwa kamu akan maju terus nih Iya. ke hukum nih ya? Oke. Kasus seperti kamu ini bukan hanya kamu yang mengalami ya, ada beberapa kejadian-kejadian sebelumnya nih. Nah, kebanyakan itu menerima hujatan. Kamu siap dengan hujatan dari perempuan, dari laki-laki, dengan keadaan seperti ini? Sebenarnya setiap orang kan boleh berpendapat ya Bunda. Dan aku menerima semua mau hujatan baik atau buruk, pro dan kontra dari netizen atau dari keluarga bahkan. Cuman balik lagi aku menerima semuanya dan aku mengakui bahwa memang aku salah. Dan langkah yang aku ambil cuma bisa bertanggung jawab aja atas apa yang udah aku lakuin. Walaupun kamu salah, tapi kamu bertanggung jawab, kamu menerima konsekuensi lah ya. Betul. Bahwa memang oke, let's say kamu mengaku salah nih sekarang ya kan. Tapi kamu juga bertanggung jawab tentang apa yang akibat daripada kesalahanmu. Betul. Itu berarti kamu udah merasa bahwa kamu, wah ini adalah langkah yang benar walaupun salah. Iya. Ya, gitu. Oke. Jadi sebenarnya hubungan kamu dengan artis AA ini sebenarnya pacaran kah? Atau hubungan kalian ini serius? Atau main-main? Pacaran Bun, jadi awalnya itu kita ya berteman biasa. Kita kenal melalui biasa sosial media gitu. Terus lama-lama akhirnya merasa cocok satu sama lain. Akhirnya kita berhubungan. Tapi dia baru bilang serius itu pas udah pertengahan hubungan. Aku sama dia kan udah 1 tahunan. Oh, 1 tahun kamu pacaran, oke. Nah pada saat 1 tahun kamu pacaran tuh ada nggak sih janji-janji cowok, dia kan cowok ya, biasanya kan suka janji-janji gombal nih ya. Pokoknya kalau kamu kenapa-kenapa gue tanggung jawab deh gitu. Ada nggak seperti itu? Iya, memang kenapa aku berani untuk mengambil kesalahan ini gitu? Ya karena itu omongan dia, cara treat dia berjanji untuk menikahi kalau misalkan kenapa-napa. Terus juga waktu pas berhubungan gitu, dia ngajakin berhubungan, aku selalu bilang pakai pengaman gitu. Tapi dia nggak pernah mau. Dan dia selalu bilangnya, tenang aja kan ada aku. Gitu. Jadi karena kamu merasa dia berjanji menenangkan kamu bahwa kamu bakal dinikahi, akhirnya kamu ya juga open aja gitu ya. Merasa aman aja sih. Merasa aman ya. Saat tahu kamu hamil nih, bentuk tanggung jawab apa sih sebenarnya kamu minta dari dia? Terus di part mana dia melarikan diri? Kamu tadi bilang dia nggak bertanggung jawab nih, ya kan? Waktu pas tadi aku usia 3 bulan itu, kan kita banyak konflik tuh Bunda. Banyak konfliknya tuh awalnya karena ya itu dia nggak mau tanggung jawab. Aku udah bilang sama orang tua di situ, terus dia kelabakan sendiri, gimana ini gitu. Terus dia sempet buat surat pernyataan juga, pas aku udah usia kandungan 3 bulan itu, untuk menikahi dan menafkahi. Cuman karena aku nggak ngerti, tiba-tiba dia berubah pikiran, terus dia udah hilang. Padahal itu tanda tangan melalui materai juga. Dia tanda tangan, kalau boleh tahu, tanda tangan tuh dia ngomong apa tuh? Dia berjanji untuk menikahi aku. Dia mengakui kalau kehamilan ini memang karena dia juga. Dan ada batas waktu untuk menikahi itu 21 hari dari tanggal 24 Juni 2025. Itu disaksikan sama orang tua, sama Pak RT juga. Jadi dia tulis surat di atas materai itu disaksikan orang tuamu? Orang tua dia? Enggak. Cuman orang tuamu aja dan Pak RT juga? Iya. Oke, dan di atas materai ya? Iya. Berarti seharusnya kuat nih kalau secara hukum nih ya. Baik, kamu tentunya kan kamu ibu hamil kan harusnya bahagia. Dalam kondisi harus bahagia. Ini berarti kan kamu hamilnya stres. Pasti kamu banyak pikiran dan kamu sedih. Seberapa marah dan seberapa kecewa sih kamu dengan peristiwa ini? Kalau dibilang kecewa banget Bunda, karena dari awal dia yang maksudnya memberikan janji-janji manis gitu sama aku. Makanya aku merasa
ya udah deh gitu, aku mau gitu melakukan itu. Tapi kesini kok dia lepas tanggung jawab, sampai akhirnya pas 3 bulan itu aku ditinggalin, bener-bener nggak ada tanggung jawab, nggak ada nanyain kabar, nggak ada nanyain keadaan. Ini benar-benar handphonenya hilang. Sorry, kalau kamu kontak di blok apa gimana tuh? Enggak, Bunda, aku masih save-savean nomor, cuman udah nggak ada ini aja komunikasi. Kamu udah nge-text dia? Enggak. Terakhir itu aku dilempar ke lawyernya. Oh, jadi kamu dioper lah ya ke pengacaranya ya. Oh, berarti niatnya ke hukum dong ini? Iya, jadi waktu itu kita emang udah ngobrol secara bertiga sama lawyernya itu. Padahal aku dari awal bilang kalau bisa ini kekeluargaan aja gitu, kita selesaikan secara kekeluargaan. Memang kan tadinya tujuannya juga mau menikah gitu. Sampai akhirnya dia marah, dia kesel, nggak ngerti. Akhirnya dia bilang, udah deh, kamu urus aja sama lawyer aku gitu. Udah, habis itu kamu ada coba kontak dia lagi nggak? Enggak. Dari situ aku langsung minta bantuan sama Kak Pablo, Kak Rey. Jadi kamu minta bantuan ke Pablo sama Kak Rey untuk ngurusin apa nih? Permasalahan aku ini, maksudnya aku bingung, aku buntu, Bunda. Maksudnya aku mau bawa kemana lagi gitu. Aku mau minta tolong sama siapa lagi. Sedangkan maksudnya dalam keadaan hamil, aku lagi mabuk-mabuknya, aku lagi pusing-pusingnya, dihajar sana sini, pekerjaan juga jadinya terhambat kan, Bunda. Akhirnya aku bilang, ya udah aku mau minta tolong sama Kak Pablo dan Kak Rey melalui. Ini Pablo Benua dan Rey Utamin ya. Betul. Sejauh apa Kak Pablo sama Kak Rey bantuin kamu? Untuk saat ini sih, sampai saat ini, dari awal sampai saat ini aku minta langkah hukum, Bunda, karena dari awal A-nya juga nggak ada itikat baik. Dia malah maksudnya kabur gitu aja, jadi ya udah akhirnya aku mau ambil langkah hukum aja untuk minta keadilan sama pertanggungjawaban. Pernah nggak ada intimidasi atau tekanan atau ancaman nih, baik langsung atau secara tidak langsung, lewat entah chat atau tadi kan kamu kan langsung dilempar ke kuasa hukumnya dia kan? Pernah nggak ada ancaman atau misalnya kamu jangan deket-deket lagi atau misalnya apa kayak ancaman atau misalnya kamu awas ya kamu kalau nggak gini nanti gue upload apalah gitu, pernah nggak? Kalau ancaman sebenarnya ada beberapa. Salah satunya waktu sebelum aku ketahuan hamil itu, di bulan-bulan sebelumnya aku ada menjauh, Bunda, dari dia. Maksudnya aku udah berusaha, udah deh kayaknya hubungannya nggak bisa berlanjut gitu. Dan ada beberapa sifat dia yang nggak cocok sama aku. Sampai akhirnya aku udah nggak pernah respon chat dia, aku nggak pernah angkat telepon dia. Dia kayaknya marah, dia kirim aku sebuah video pribadi yang dia rekam tanpa seizin aku. Di situ aku menganggap itu adalah sebuah ancaman supaya aku nggak jadi pergi. Dari situ aku bilang kayak, maksudnya apa nih gitu. Terus ya udah makanya jangan jadi cewek, jangan gila kayak gitu. Terus akhirnya dari situ aku pikir ya udah, akhirnya aku mau. Bentar. Ini video pribadi yang dia rekam, terus diancam ke kamu kalau lo nggak muncul nih gue sebarin apa gimana nih? Dia nggak ada bilang kayak gitu, cuma dia tiba-tiba kirim video yang mana itu videonya tanpa persetujuan aku, Bunda. Dia videoin tanpa aku izinin gitu. Yang mana? Kamu sadar nggak pada saat kamu di video ini tuh? Enggak. Jadi dia seolah-olah lo jangan pergi gitu. Kalau nggak mau ini disebar gitu. Tapi dia nggak ngomong gitu. Enggak. Tapi dengan ngasih video aja sepertinya ancaman gitu ya. Oke, ini kan kamu bilang video pribadi ya. Video pribadi ini vulgar, kalau boleh tahu ya. Vulgar atau nyerempet vulgar? Termasuk ke vulgar ya, Bunda. Vulgar karena ya? Ini sangat menekan psikis aku juga sih gara-gara video itu. Mental aku kena, makanya aku kenapa masih bertahan sejauh ini. Jadi menurut aku banyak orang bertahan bukan karena mau tapi karena takut. Karena takut. Kelihatan sih muka kamu kayaknya kayak tertekan sekali. Makanya tadi aku bilang kamu harusnya ibu hamil, harusnya bahagia kan. Kamu di sini hamil stres nih, ya kan? Baik, kamu kan berarti di sini kecewa.
ya kan? Kamu marah, ya kan? Dan kamu udah melakukan semaksimal mungkin, ternyata kamu malah dioper ke penasihat hukumnya dia gitu. Kira-kira nih, kamu nih mau serius nih, ya kan? Mau serius untuk maju ke langkah hukum nih. Betul. Langkah hukum apa yang bakal kamu ambil? Kalau untuk langkah-langkah hukum mungkin ada yang bisa lebih menjelaskan Bunda daripada Kamu sudah dibantu oleh Kak Rey sama Kak Rey dan Kak Pablo. melalui KNAI, KNAI itu apa? Komite Nasional Advokat Komite Nasional Indonesia. Advokat Indonesia. Baik, berarti ada pengacara-pengacara yang bikin kamu nih sekarang ya. Oke, boleh kita panggil ya Boleh. pengacara-pengacaranya ya. Ini kuasa hukum kamu berarti ya? Ya. Oke, aku panggil dulu ya guys kuasa hukumnya ya. Baik, ini adalah kuasa hukum dari Icel ya, yang mungkin tiga-tiga sama-sama hamil. Selamat datang di rumah pejaten. Ini tadi kan Icel cerita bahwa dia akan mengambil langkah hukum, ya kan? Nah, kira-kira langkah hukum apa yang bakal diambil nih? Apa aja tuntutannya, perdata kah atau pidana kah? Kemudian bentuk intimidasinya seperti apa? Dan bukti-bukti apa aja yang udah dipegang nih? Oke. Kalau Tapi kenalin dulu. iya, baik. Kenalkan dulu. Saya dengan Surya Suragi, Kak. Dari KNAI Law Firm. Panggilnya aku Surya. Surya Cemerlang. Ya, saya Santo Nababan dari Komite Nasional Advokat Indonesia. Kita tim hukum di Law Firm KNAI. Jadi Pak Santo nih, Pak Surya ya? Ya. Oke. Apa ya, Batak Pride berarti? Ya, Batak banget. Baik, boleh dijelasin? Oke. Dari peristiwa yang terjadi ini, kita melihat ada dampak hukumnya, di mana si pihak AA ini banyak memberikan janji, namun tidak dia patuhi ya, nggak dia jalankan, gitu loh. Apalagi dengan adanya surat pernyataan yang dia buat, matur lagi, Kak. Nah, disitulah akhirnya kita memunculkan satu pasal pidana ya, yang memang patut dan bisa kita kenakan pada si AA ini gitu loh. Nah, salah satunya adalah pasal 378. 378. Nah, di mana di sini ada iming-iming janji-janji yang nggak dia patuhi, yang nggak dia jalankan. Dan kedua adanya peristiwa yang telah terjadi dan dampaknya adalah seperti ini, gitu loh. Nah, namun juga selain juga adanya pidana, juga adanya juga perdata ya, Santo ya. Nah, mungkin nanti bisa dengan Pak Santo untuk Pak Santo mungkin perdatanya jelasin boleh? Ya, perdatanya itu kan sesuai putusan MK nomor 46 ya tahun 2010 di sana bahwa adanya hubungan biologis antara seorang ayah kepada anak di luar nikah. Jadi Ayah dan anak apa gimana nih? hubungan biologis itu maksudnya pertanggungjawaban perdatanya. Jadi seorang laki-laki kepada anak yang sedang dikandung gitu kira-kira. Oke. Jadi kita ngambil juga nanti di perdatanya, ngambil juga di niat jahatnya. Jadi dia punya niat jahat sebenarnya. Di samping 378 yang tadi disampaikan, ada juga 347. Jadi 347 itu ada mens rea-nya dia di sana, di mana dia memaksa atau menyuruh untuk melakukan menggugurkan, mengaborsi. Nah, itu kira-kira. Ada tuh bukti di chatnya berarti? Ada, jelas ada. Bukan hanya bukti chat, ada juga rekamannya. Oke, ada bukti rekaman ada ya. lengkap semua. Ada bukti chatnya. Si AA ini menyuruh untuk meminum obat. Jadi dia tidak mau dalam saat-saat sekarang ini menjadi seorang ayah. Kira-kira seperti itu. Jadi karena dia tidak mau menjadi seorang ayah dan dia sepertinya punya niat mens rea-nya untuk lari dari tanggung jawab. Makanya dia memaksa klien kami menyuruh untuk meminum obat supaya anak yang dalam kandungannya itu gugur. Kira-kira seperti itu. Atau aborsi lah. Begitulah kira-kira. Jadi itu kita pelajari semua. Kita dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia sudah membentuk tim dan kita juga sudah melakukan gelar perkara di kami sendiri, di law firm kami. Langkah ini akan kita ambil baik secara pidana maupun perdatanya. Oke, tadi Icel cerita bahwa ada video yang sure yang dikirim kepada dia. Nah, walaupun tanpa keterangan nih bahwa
kalau kamu nggak mau ketemu aku, bakal aku publish nih video, walaupun tanpa kata-kata itu. Apakah itu merupakan pengancaman? Karena kan kayak dikirim video yang sangat pribadi, yang sure, sehingga mental dia pasti, kita kalau dikirim gitu juga maunya apa nih cowok ya kan? Jangan-jangan ntar disebarin nih ya kan? Apakah itu merupakan bentuk pengancaman? Ya, itu silakan. Oke. Dengan sudah ada niat, Bunda ya. Niat ini kan tentu sudah dia rencanakan untuk bagaimana supaya istri ini tidak menghindar dari kemauannya dia. Nah, dengan dia memberikan video sur kepada Isel ini untuk mengikat Isel agar tidak pisah dengan dia. Nah, artinya di sini memang sudah ada niat jahat dari si ini AA ini, menstruanya ini untuk bagaimana bisa menjebak dia agar tidak meninggalkan si AA ini. Dan apapun yang mau kepada Isel ini harus dipenuhi itu semuanya gitu. Nggak, kalau nggak dipenuhin, kirim lagi videonya gitu. Itu Kira-kira adalah gitu ya? ancamannya seperti itu. Di samping janji-janji tadi ya. Oke, baiklah. Nah, ada nggak sebagian bukti yang bisa ditunjukkan di sini? Oh, ada. Udah. Ada. Sebentar. Bukti yang pertama itu Ini artis AA ini artis apa? Sinetron atau artis apa ya? Sinetron ya? Oke. Stripping ya? Nah, kalian cari tuh AA siapa? Nah, jadi ini Bun. Jadi di sini ada chatnya AA ya. Nah, di sini dituliskan adalah aku belum mau punya anak dan belum siap nikah. Oke. Nah, arti di sini bahwa dia sudah melakukan hal yang belum harus dia lakukan. Gitu loh. Dan dia setelah mendengar apa yang Isla sampaikan bahwasanya dia sudah hamil seperti itu, nah dia menyampaikan ini bahwasanya dia memang belum siap. Belum siap nikah dan belum siap punya anak. Betul. Itu statement dari dia berarti ya? Betul, seperti ini. Nah, inilah bukti yang kita miliki gitu. Itu sudah sangat kuat untuk Sudah ini sangat berarti kuat pidana sekali. atau perdata? Oh, ini pidana jatuh. Pidana. Berarti apa? Jatuhnya berarti apa ini? Kalau mau dituntut nih? Tadi satu klausul ini masuk kepada pasal 378 tadi. Bahwasanya dari awal dia sudah mempunyai niat tidak baik kepada si Isel. Kira-kira kalau misalnya masuk nih, itu ancaman hukumannya berapa lama tuh? Untuk yang 378 itu ancaman hukumannya 4 tahun. 4 tahun ya. Oh, dikit banget ya? Untuk Tapi yang bertanggung jawab. yang 347 itu bisa 15 tahun. Ini 347 yang mana nih? Itu ancaman hukumannya 15 tahun. Yang perbuatan menyuruh untuk menggugurkan. Oke. Ya, jadi ancaman itu bagian dari cara dia supaya klien kami tidak lari dari dia. Ini berarti yang terakhir tadi berapa? 4 berapa nih? 347. 347 ini yang video yang sure ini bukan ya? Atau yang Bukan. yang menggugurkan ya? Meminta untuk menggugurkan ya. Oke. Jadi ada satu perintah dari Syaa ini untuk si Isel mengkonsumsi obat keras supaya gugur. Kamu minum obatnya? Enggak. Baguslah, bertanggung jawab. Ya, ini di samping tadi sudah dia tidak mau nikah, di sini pun dia di dalam chat berikutnya dia bilang minum aja obatnya, kira-kira seperti itu. Sebagai bentuk dia menyuruh. Dan intinya di sini klien kami menjawab nggak sanggup. Dia bilang makin besar malah makin susah nanti. Kamu harus pikir panjang kalau mau dijadiin. Artinya dia mengancam, memaksa supaya janin yang ada dalam kandungan klien kami ini harus rontok, gugurkan lah ya. Kira-kira seperti itu. Ini berarti sudah dilaporkan atau belum? Akan. Kapan nih kira-kira mau dilaporinnya? Kita berharap adanya itikat baiknya si A ini setelah adanya informasi melalui publiknya. Kita masih membuka ruang untuk komunikasi. Berarti ruang secara kekeluargaan dulu kali ya kan antara kuasa hukum dia dengan kuasa hukum dari Ical berarti kan ya? Nah, bila mana tidak ada, maka kita akan buka LP
yang mana sesuai dengan apa yang kita miliki, semua bukti ini sudah siap untuk naik LP. Gitu. Seperti itu, Bunda. Oke, ini katanya kan ada bukti rekaman suara nih. Kalau boleh cerita isinya apa sih? Isinya tentang dia menjelaskan cara-cara tentang aborsi, cara minum obat tuh obatnya ini, terus nanti Aku jadi kepo dong, obatnya apa sih? cara minumnya begini katanya, terus nanti Cara minumnya kayak gimana tuh? gitu. Ditelan dia, maksudnya sehari berapa kali gitu? Iya, pokoknya dia menjelaskan, terus nanti kalau misalkan after treatment juga aku siap kok membiayai, dia bilang kayak misalkan nanti kenapa-napa perutnya atau apalah, dia siap membiayai, tapi kan bukan itu yang aku mau, Bunda. Sebenarnya gini, oke, aku boleh tanya ya. Kan sangat mudah untuk menggugurkan sebenarnya ya. Kalau secara jalur cepatnya lah ya. Tapi juga konsekuensi dosanya juga kita harus tanggung ya. Kenapa kamu memutuskan untuk keep the baby ya? Bayinya kenapa mau ditumbuhin aja gitu? Karena pertama mungkin ini bentuk pertanggungjawaban aku. Siap nggak siap aku harus berani mengambil langkah ini gitu. Karena mau gimana pun tadi aku mengakui aku salah, aku udah berdosa secara zina, masa aku harus berdosa untuk membunuh anak sendiri? Masya Allah. Ya, karena nggak semua orang bisa punya pemikiran seperti itu. Kebanyakan sih ambil shortcut ya, gugurin aja udah biar aibnya ketutup, ya kan? Ini kan kamu berarti kamu siap melihat muka anak ini mirip kayak bapaknya seandainya, ya kan? Wah ini kan lihat terus nih, ya kan? Kamu siap ya berarti melihat ada cerminan nih, kan? Anak ini siapa tahu kalau udah lahir tiba-tiba mirip bapaknya gitu. Nggak apa-apa, Bun. Justru saya bisa menciptakan bapaknya versi yang lebih baik. Jadi kamu punya cita-cita bahwa kamu akan mendidik anak ini menjadi seperti bapaknya tapi versi yang lebih baik gitu ya. Kalau mirip bapaknya. Kalau mirip bapaknya. Ya semoga mirip ibunya lah ya. Coba boleh lihat tuh ada USG-nya ya katanya ya. Mana yang ada namanya, aku tutup deh. Mana namanya? Yang ini. Oke. Nah, ini mukanya kalau bilang berarti kayak bapaknya ya? Iya. Iya. Mukanya udah kayak bapaknya berarti ya. Oke. Ini berarti umur berapa bulan nih? Ini waktu pas udah mau masuk 30 minggu. 30 minggu itu berarti sudah 7 bulan lebih. Oke. Cowok. Laki-laki. Wow. Jadi pada saat dulu nih kan aku udah tahu nih ada berita bahwa seorang artis A menghamili seorang perempuan dan itu valid. Ini sudah digemborin dan aku lihat di TikTok kalau nggak salah ya, di FYP-nya gitu. Nah, ini lagi mau diramein lagi sama kamu udah datang lagi nih ke sini ya. Nah, kalau seandainya tiba-tiba nih akhirnya mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab menikahi, kamu mau nggak? Atau kamu udah terlanjur kecewa dengan segala macam tingkah lakunya yang menolak kamu gitu? Sebetulnya saat awal pertama kali hamil, aku minta pertanggungjawaban untuk dinikahi, untuk aku sama bayi ini. Tapi karena dia nggak ada itikat baik. Dia kan udah jawab bahwa dia nggak siap punya anak dan nggak siap menikah ya tadi ya, ngomongnya gitu ya? Cuma kan tadi udah ada surat pernyataan juga kan, Bunda. Oh, jadi chat itu pada saat dia bilang bahwa aku belum siap punya anak dan belum siap menikah itu sebelum kasih surat surat pernyataan. Pernyataan itu. Nah, setelah surat pernyataan itu dia bilang bahwa dia mau menikahi. Mau menikahi, tapi dia malah bawa lawyernya dan menyerahkan aku ke lawyernya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Bunda, kalau dia datang lagi dan bertanggung jawabnya untuk menikahi, untuk saat ini enggak. Enggak. Walaupun untuk anak ini? Enggak, karena udah berapa bulan ini aku menjalani sendiri, Bunda. Beratnya bukan main. Jadi aku rasa kalau untuk menikahi udah terlambat. Jadi aku di sini menuntut jalur hukum, cuman minta keadilan dan pertanggungjawaban untuk baiknya aja. Jadi yang kamu mau lakukan langkah hukum adalah menuntut bapak ini untuk menafkahi atau untuk mengakui aja? Mengakui dan menafkahi pastinya. Apakah bisa ya kalau menafkahi ya? Nah, itu kembali kepada perdata, Bunda. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Isel ini berkaitan dengan hukum perdata tadi. Nah, bahwasanya bila mana ada
seorang anak biologis, ya, lahir misalnya, itu menjadi kewajibannya si bapak biologis Luar nikah. di luar nikah untuk membiayai semuanya. Oh gitu. Tapi tentunya berarti harus ada tes DNA dulu berarti ya? Ya, pasti. Itu pasti apabila si pihak kuasa hukumnya si A ini masih meragukan nih, ini janin. Tapi kalau dari bahasa chat, surat yang dia kasih pada kita itu udah yakin banget Bunda. Oh, oke. Bahwa itu Yakin anaknya banget memang anak ya? dia gitu loh. Tapi kalaupun memang nanti ada permintaan DNA ya nggak apa-apa juga. Gitu loh. Tetapi kami minta siapa yang meminta untuk DNA silakan untuk mengurus kosnya biayanya, gitu kan ya. Karena nggak murah juga ya. Oh tes iya, DNA. Bunda, Lumayan mahal lah, itu. 10 juta lebih ya. Itu mahal sekali gitu loh. Nah, jadi dengan kita nanti masuk kepada hukum perdata itulah nanti akan minta haknya Iya. si Kepada bayi ayah ini. biologisnya. Betul. Ini ada pertanyaan nih. Ini seandainya ya. Tiba-tiba ini rame nih ya kan. Ini tiba-tiba kuasa hukum AA ini datang dan bilang bahwa oke, saya akan bertanggung jawab, saya akan menikahi, saya akan membiayai anak ini. Nah, ini kan sebelum ini kan bakal udah mau dilaporin nih. Tiba-tiba udah dilaporin. Nah, tiba-tiba dia bertanggung jawab nih. Nah, pandangan hukumnya seperti apa tuh kira-kira? Ya, kami dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia sangat menjunjung tinggi yang namanya perdamaian. Jadi kami juga tidak menginginkan untuk seseorang itu masuk penjara, enggak. Karena itu perintah dari ketua umum kami harus sejalan seiringan dengan pemerintah. Jadi kita mengutamakan perdamaiannya dulu. Kalaupun misalnya sudah ada LP, itu bisa kita bicarakan lagi nanti dengan tim hukum ya. Itu berarti bukan termasuk delik aduan nggak? Enggak ya? Yang bisa dicabut tuh enggak ya? Bisa, nggak ada masalah kan? Yang melaporkan yang bersangkutan. Kalau nggak ada hubungan pasangan gitu kan pidana ya pidana kan. Tapi kalau misalnya kayak suami istri kan delik aduan kan bisa dicabut kapan aja kan. Nah kalau yang dia ini masuknya berarti delik apa ini ya? Bisa Delik dicabut, aduan. bisa ya? Bisa LP. Nah, jadi kalau memang pun dari tahap selanjutnya si korban atau si ini menerima lah Bunda ya, menerima dengan apa yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum, ya artinya berarti kita akan mencabut LP. Oke. Gitu loh. Walaupun aborsinya juga Iya, dicabut juga berarti iya, ya? pasti begitu. Nah, jadi kembali lagi, karena amanatnya kita punya ketua umum ini bagaimana untuk mengedepankan perdamaian gitu loh. Tetapi kembali lagi bahwasanya kita bukan hanya meminta tercatat di kertas saja, tetapi mesti diperkuat dengan di pengadilan. Nah, kan kebanyakan nih ya, hasil-hasil pengadilan bilangnya, nih, jadi kertasnya, keputusannya begini. Tapi kan pada prakteknya, banyak kan yang keputusan ke kanan, prakteknya ke kiri, kan? Itu gimana tuh, mensiasati supaya nih, apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, atau bisa dicabut nih. Tapi tetap pertanggungjawabannya dijalankan nih. Jangan udah dicabut, ternyata kabur lagi. Ini gimana cara melindungi seorang Icel nih atau dan perempuan-perempuan lain yang mengalami ya? Betul benar. Nah, inilah fungsinya untuk kita kawal, ya. Itu fungsinya tim kita ini untuk mengawal sampai tuntas, Bunda. Karena apa? Karena memang betul tadi bilang pada saat sudah damai, LP dicabut, dia kabur. Iya kan? Kan begitu ya? Seperti itu. Nah, kita akan berbuat adalah bagaimana supaya sebelum LP ini kita cabut, ya, adanya satu kesepakatan Yang mengikat. di notaris saya, di notaris kita ikat di situ sampai anaknya lahir dia akan menikah, gitu loh. Nah, sebelum itu kita tuangkan dalam notariatan, maka LP belum kita cabut dulu, gitu loh. Setelah sudah kuat dudukan hukumnya, baru LP kita akan cabut. Jadi jika sudah notariatkan ya, udah dicatat nih di notaris nih, itu seberapa kuat sih? Dalam kedudukan hukum untuk perjanjian itu masuk kepada hukum perdatanya bahwa seseorang apabila sudah mengikat dalam perjanjian hukum, maka tidak akan bisa dia pungkiri. Nah, maka itulah akan kita akan masuk kepada delik lagi udah pidana lagi.
gitu loh. Berarti dia telah mengingkari dengan apa yang telah dia janjikan di situ gitu. Apalagi kan ini adalah formatnya notaris ya, yang kedudukan sama di mata hukum gitu loh, seperti itu. Dan sedikit menambahkan, kita nanti akan pastikan kata demi kata yang ada di sana. Kata demi kata. Kata demi kata yang ada di sana, di dalam perdamaian itu, tidak akan merugikan klien kami. Oke. Apalagi anaknya. Tapi sebagai manusia ini, Bun, kita juga yakin dan percayalah kalau seorang laki-laki melihat anak, masa iya dia tidak mau membiayai, kan gitu kan? Loh, kalau lakinya bener, kalau lakinya nggak bener juga banyak ini. Itu beda lah, kan kita punya keyakinan dulu. Iya. Ketika kita punya keyakinan, itu akan ditanggung-jawabi, dan kita berdoa pada Tuhan, kita percaya semua sama Tuhan ya. Ya, mudah-mudahan itu tercapai gitu kan. Dan saya yakin betul kok, di balik semua manusia, sejahat-jahatnya manusia, dia punya cinta yang tulus dalam hatinya. Iya. Ya semoga ya. Semoga. Harapannya sih bertanggung jawab ya. Udah pasti nih ya, kamu udah nggak mau lagi ya. Sakit hati Bunda. Sakit hati ya. Tapi kalau dia minta maaf dan benar-benar mau berubah dan mau kayak, maafin ya, namanya juga manusia khilaf, gitu kan ya. Kok tiba-tiba dia, aku minta maaf ya, aku mau bertanggung jawab. Itu kan maunya gitu ya kan. Kamu udah terlanjur sakit dia. Merasa tertolak kamu berarti ya. Merasa kayak, gitu. Itu nggak sih? Ya kayak habis manis pah dibuang ya Bunda. Gitu ya? Iya sih, kalau gue juga ogah sih. Tapi enggak, tapi kan namanya kan kita nggak tahu ya, di tengah jalan tiba-tiba kalian baik-baik lagi, kita nggak tahu juga ya kan. Tapi luka, kalau udah tertoreh, mungkin bisa sembuh, cuman bekasnya nggak bisa hilang, gitu kan? Itu kan yang jadi PR-mu kan? Ya, trauma dalam ini sih, dalam hati kali ya. Aku mau ngulik nih, kamu tuh selama kan udah 8 bulan nih, dari 3 bulan yang kamu ditinggal itu dan kamu dioper ke pengacara nih, dari 3 bulan sampai ke 8 bulan, berarti udah 5 bulan nih. Apa sih yang kamu lakukan, apa ya namanya, sakit hatimu, kecewamu, itu kamu ngapain aja? Kamu berdoa sama Tuhan, atau mungkin kamu sering curhat sama pengacara-pengacaramu, atau gimana nih? Iya, mungkin ya itu pertama memperbaiki diri ya Bunda, memperdekat diri juga, maksudnya sama yang di atas, minta maaf, minta ridho dari orang tua juga, terus banyak-banyak ngobrol sama penasihat hukum, sama Kak Rey, sama Kak Pablo, minta bantuan gimana caranya untuk aku bisa mentalnya tetap baik gitu, walaupun sebenarnya nggak baik-baik banget, tapi alhamdulillah sampai di detik ini, sampai akhirnya aku berani muncul, aku udah siap, maksudnya udah siap sama semuanya. Gitu. Walaupun konsekuensi tadi dihujat tadi itu ya, kamu matiin kolom komentar atau enggak? Enggak sih. Enggak? Nggak apa-apa, mereka bebas bersuara juga. Ya. Mentalnya kuat juga nih dia Icel nih. Kalau kita matiin dulu ya kolom komentarnya ya. Oke, baik. Semoga perjuangan kamu dan tim kuasa hukum dari KNAI, Komite Nasional Advokat Indonesia ini berhasil ya. Dan mudah-mudahan kita sih harapnya berdamai ya. AA, di mana kamu? Nih ada yang nyari ini ya kan. Mudah-mudahan selesai ya, jangan sampai panjang kali lebar, dan mudah-mudahan anak ini lahirnya sehat. Amin. Dan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Amin. Dan anak yang beruntung, Amin. bernasib baik. Amin. Jadi presiden nggak, Bu? Hah? Jadi presiden nanti? Minimal presiden keluarga kecil. Ya. Pokoknya apapun yang terjadi itu semua sudah dalam izinnya Tuhan, dan tapi ya pasti ada hikmah yang baik. Hikmahnya apa sih? Pelajarannya buat kamu nih apa nih? Paling besar sih keberanian ya Bunda. Keberanian yang harus aku ambil, yang harus aku jalanin. Walaupun konsekuensinya harusnya ditanggung berdua, tapi harus aku jalanin sendiri. Walaupun situasinya gak ideal. Gak ideal. Berat loh ngegedein anak tuh. Kamu udah siap ya? Siap, nggak siap Bunda, karena memang ini yang harus aku tanggung semuanya. Tanggung, yang jawab siapa? Kenapa? Kamu kan yang tanggung, yang jawab siapa? Yang jawab kabur. Yang jawab kabur. Satu, Pak Surya, thank you. Nicel juga makasih udah sampai ke rumah pejaten, dan
Kita doain aja mudah-mudahan kasusnya cepat selesai dan kita nggak perlu ngehujat karena yang jalan kehidupan bukan kita juga ya kan. Kita doain aja mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik. Amin. Kita doain, amin. And see you in the next content. Bye bye.